Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Mustikasari dengan NIM 2401030161. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Haji Siti Munawati MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku Pak Ai yang berjudul Motivasi Hidup dalam Psikologi Agama dan Kesehatan Mental. Di sini ada pengertian motivasi dari menurut MC Donald. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan. Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Dari pengertian yang dikemukakan oleh MC Donald, di sini ini ada mengandung 3 elemen penting. Yang pertama, motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri seorang individu. Yang kedua, motivasi ditandai munculnya rasa dan feeling dan afeksi seseorang. Yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi juga sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerakan dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Di sini ada bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercangkup di dalam situs belajar dan memenuhi kebutuhan dan tujuan murid. Motivasi ini sering juga disebut sebagai motivasi murni. Motivasi yang sebenarnya yang timbul dalam diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan. Motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar. Motivasi intrinsik juga motivasi yang hidup dalam diri peserta didik dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa dan juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, pujian dan hadiah, peraturan dan tata tertib sekolah, sikap teladan dan orang tua, guru, dan seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa dalam belajar. Apa sih motivasi hidup itu? Motivasi hidup adalah dorongan dari diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan hidup yang diinginkan. Dengan adanya motivasi hidup, seseorang akan bergerak melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi hidup sangat penting dimiliki oleh seseorang. Orang akan memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam hidupnya. Semua itu tergantung pada apa yang diinginkan diraih dalam hidupnya. Yang jelas motivasi ini akan mempengaruhi hidupnya secara keseluruhan. Bagaimana dia menjalani hidupnya dan apa yang dia kerjakan tergantung pada motivasi ini. Pengalaman puncak. Istilah pengalaman puncak atau peak experience dikenal oleh Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika pencetus aliran humanistik dalam psikologi. Maslow mengabarkan pengalaman puncak sebagai saat-saat diliputi perasaan khidmat, kebahagiaan yang mendalam, kegembiraan. Pengalaman puncak adalah perasaan saat berada dalam kondisi terbaik, atau menurut Carl Rogers, juga seorang psikolog humanistik, pengalaman puncak adalah keadaan fungsi secara penuh.
Menurut Maslow, pengalaman puncak tidak mesti berhubungan dengan agama. Setiap orang bisa mengalaminya dalam intensitas dan kadar yang berbeda-beda. Ada yang sering, ada yang jarang, ada yang berat, ada yang ringan. Pengalaman puncak bisa didapat misalkan ketika asik belajar, mendengarkan musik, memenangkan lomba, membaca cerita, bahkan saat mengamati matahari terbenam. Dihubungkan dengan agama, pengalaman puncak biasanya hadir berupa pengalaman misti atau ekstase seperti dialami para sufi. Orang yang sembahyang dengan khusyuk dapat juga mengalami pengalaman puncak. Contohnya Ali bin Abi Thalib yang ketika sholat sampai-sampai tidak merasakan saat anak panah dan menancap di punggungnya dicabut. Di sini ada pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Gilbert Hirsch menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari keluarga. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam usia bayi saat usia sekolah, keluarga mempunyai peran yang dominan dalam menumbuhkan keagamaan dalam seorang anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Perkembangan agama melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini, puluhan agama ini berkembang. Dalam kaitan ini, puluhan terlihat peran pendidikan keluarga dalam menanam jiwa keagamaan pada anak. Dan pendidikan kelembagaan di masyarakat primitif, lembaga pendidikan secara khusus tidak ada. Anak-anak umumnya dididik di lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya. Jika anak dilahirkan di lingkungan keluarga tani, maka dapat dipastikan ia akan menjadi petani seperti orang tuanya dan masyarakat lingkungannya. Demikian pula anak seorang nelayan ataupun anak masyarakat pemburu. Sebaliknya, masyarakat yang telah memiliki peradaban modern, tradisi seperti itu tak mungkin dipertahankan untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Seorang memerlukan pendidikan sejalan dengan kepentingan itu, maka dibentuk lembaga khusus yang menyelenggarakan tugas kepentingan. Dimaksud dengan demikian secara kelembagaan, maka sekolah-sekolah pada hakikatnya adalah merupakan lembaga pendidikan yang artifisialisasi sejarah dibuat. Di sini ada pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya mendapat bahwa lapangan pendidikan yang diikuti memengaruhi pendidikan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidik, dan lingkungan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi wahana pembelajaran yang sangat luas bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa keagamaan. Secara nilai keilmuan manusia berkembang terus-menerus. Oleh karena itu, pengaruh masyarakat terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan merupakan bagian dari aspek kepribadian yang terregunisasi dalam pertumbuhan psikis. Kesimpulannya adalah, dalam kegiatan belajar mengajar, apabila seorang siswa misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu biasanya bermacam-macam. Mungkin ia tidak senang, mungkin sakit, lapar, atau ada problem pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri anak tidak terjadi perubahan energi, tidak terangsang efeksi untuk melakukan sesuatu karena tidak memiliki tujuan atau kebutuhan belajar. Keadaan semacam ini perlu dilakukan dari upaya yang mendapatkan penentuan sebabnya, kemudian mendorong seseorang siswa untuk mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yakni belajar. Dengan kata lain, siswa perlu diberi kerangsangan akal tubuh motivasi pada dirinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.